Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Mujiana, absen 31 dari kelas 12 IPA 5. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein. Yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Yang pertama, relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Berikut adalah rumus kecepatan relativitas. Relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, maka relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, relativitas massa. Menurut Einstein, massa benda yang bergerak akan lebih cepat daripada massa benda tersebut saat diam. Rumusnya adalah sebagai berikut. 4. Relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Rumusnya sebagai berikut. Yang kelima, kesetaraan massa dan energi. Jadi, menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa benda, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dengan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan benda bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. 6. Momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum karena mengalami gejala relativistik. Bentuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya adalah semakin berat suatu benda, maka akan semakin besar lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Lengkungan ini berefek pada waktu. Jika gravitasi ini semakin besar, maka waktu akan berjalan semakin lambat pada lengkungan ruang waktu tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.